السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudahkah kita membaca Al-Quran pada hari ini? Berapa banyak daripada Al-Quran yang kita baca, bahkan yang kita hafal? Atau coba kita ingat, kapan terakhir kali kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Kita lihat sesungguhnya tidak ada kata-kata sia-sia, rugi, buang-buang waktu ketika seseorang senantiasa berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca, mempelajarinya, memahami isi kandungannya, dan mengamalkannya. Di dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka senantiasa berinfak dengan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, apakah secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Orang-orang seperti ini, para jemaah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Hakikatnya mereka mengharapkan sebuah perdagangan atau perniagaan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Liwaffiyahum ujurahum, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan menambah daripada keutamaannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Lihat para jemaah, Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur.
Tidak ada kata rugi, sia-sia, buang waktu ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin lama dia menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, semakin lama interaksinya dengan Al-Quran, maka akan semakin banyak pahala dan keberkahan yang akan didapatkan dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang sangat jarang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan na'udzubillah tidak pernah membukanya, maka orang-orang seperti ini para jemaah adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang luput daripadanya pahala-pahala yang sangat banyak dan keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak hadis para jemaah, Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca, mempelajari, memahami isi kandungannya, dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis dan Tirmidzi, hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka dengan satu huruf tersebut dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam itu satu huruf. Tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lihat para jemaah. Satu huruf saja yang kita baca, satu kebaikan yang kita dapatkan. Satu kebaikan bi asyri amthaliha. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apakah kita paham atau tidak dengan apa yang kita baca? Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala tetap akan kita dapatkan para jemaah. Di dalam hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Nabi SAW mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah kiram al-barara." Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar membacanya, bagus bacaannya, maka kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Sedangkan orang-orang membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fi, dia terbatah-batah membacanya. Syakun alaih, susah dia membacanya, keluh lidahnya. Nabi mengatakan, falahu ajran. Dia memiliki 2 pahala. Hadis dalam Sahih Muslim. Kalaupun kita para jemaah susah membaca Al-Quran, terbatah-batah membacanya, satu huruf kita baca, susah membacanya, keluh lidah kita, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan 2 pahala kepada kita para jemaah. 1 pahala membacanya, 1 pahala susah membacanya. Dalam hadis yang lain daripada Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi SAW. Apa keutamaannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat seizin Allah kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Kalau seandainya kita ingin berjamaah di hari kiamat, keadaan huru-hara ketika itu kita butuh kepada syafaat-syafaat, salah satu syafaat yang akan membantu kita adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran yang kita baca di dunia berjamaah. Bayangkan kalau seandainya kita seorang muslim tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah membuka lembaran-lembarannya. Kalau demikian keadaan kita berjamaah, bagaimana kita atau bagaimana Al-Quran akan menolong kita? Kalau kita tidak pernah mengenalnya di dunia, bagaimana Al-Quran itu akan mengenal kita di akhirat dan memberikan syafaat kepada kita nantinya para jemaah. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkannya, maka dia sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, sahabat yang paling paham dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, takafalallah, Allah menjamin,
Liman qara al-Qur'an wa amila ma fihi. Orang-orang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya. Alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Orang seperti itu para jemaah, membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Apa yang beliau katakan para jemaah sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Thaha ayat 133, Allah mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah tabaraka wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan dia tidak akan pernah sengsara di akhirat. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di zaman sekarang ada sebuah penyakit akut yang menggerogoti sebagian kaum muslimin. Dia adalah penyakit buta huruf dengan Al-Quran. Tidak mampu membaca dan menulisnya. Ini sebuah keadaan yang sangat miris dan menyedihkan. Kenapa demikian para jemaah? Bagaimana seorang muslim yang Al-Quran merupakan panduan kehidupannya, tetapi dia tidak mampu untuk menggunakannya. Oleh karena para jemaah dibutuhkan kesadaran dan keinginan yang kuat daripada kita untuk memberantas sampai ke akar-akar penyakit ini. Buta huruf dengan Al-Quran ini. Mari kita luangkan waktu para jemaah untuk hadir di halaqah-halaqah tahsin Al-Quran yang sangat banyak di Kota Pekanbaru ini. Yang terbuka untuk umum. Hilangkan perasaan malu, minder. Kemudian juga hal-hal yang lainnya. Yang mana dengan hal tersebut kita terhindar daripada hadir di halaqah-halaqah tahsin. Mungkin karena faktor sudah berumur, ya. Hilangkan para jemaah. Tidak ada kata terlambat untuk kita merubah kehidupan kita, meraih ridho Allah tabaraka wa taala. Salah satunya adalah dengan berusaha memperbaiki kualitas bacaan kita. Kesampingkan alasan-alasan yang lainnya. Sibukkah? Tidak ada waktu kah? Sebelum kita menyesal nantinya para jemaah. Karena kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita akan kehilangan kesempatan pahala yang kita baca di khutbah yang pertama tadi. Pahala yang sangat banyak, keberkahan yang melimpah para jemaah. Terakhir, Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Ini jawaban para jemaah. Kenapa kadang-kadang kita malas membaca Al-Quran? Kadang-kadang kita baca 1-2 ayat, kita sudah malas. Mata sudah mengantuk. Tapi kalau kita pegang HP, tablet, dan lainnya, kita bisa berjam-jam melakukannya. Kenapa hal itu terjadi para jemaah? Karena hati kita sudah terkotori oleh perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dihapus dengan perbuatan-perbuatan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga bawaannya malas. Itu dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna masyabihat min kalami rabbina." Kita tidak akan puas pada baca. Dan beliau mengatakan, "Wa inni la akrahu," dan aku sangat benci, tidak suka, "ayamurra alayya yaum la andur fil mushaf." Berlalu satu hari saja kata beliau, dan aku tidak pernah membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ini hari yang paling aku benci kata beliau. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita untuk kembali meluangkan waktu kita membaca Al-Quran, kitab yang mulia, pahala yang melimpah, keberkahan yang banyak. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mudah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, terutama dalam membaca Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. Allahumma jal Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami. Wa nura sudurina. Dan cahaya yang menyinari dada kami, ya Allah. Wa jala'a ahzanina. Dan penghapus kesedihan-kesedihan kami. Wa dhahaba humumina wa ghumumina. Dan sesuatu yang menghapuskan kesedihan dan keresahan di dalam hati kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.